Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikal Novian dengan NIM 2190302298 dari kelas C1. Kali ini saya akan membawakan buku kerja KWU 2 yang bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Bisnis fasilitator atau developer. Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha, Fikal Coffee and Cafe, produk atau jasa, makanan dan minuman. Elemen. Yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi, batasan variabel, alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi tantangan atau cash flow, penanaman modal, siklus pengembangan produk yang panjang. Kriteria yang sumber modal personal, yaitu ada dana pribadi pendiri, sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Kriteria berikutnya, potensi peningkatan pendanaan, yaitu personal funds atau dana pribadi, equity capital atau penyertaan modal, debt financing atau pembiayaan berhutang, creative source atau sumber-sumber kreatif. Elemen yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas, yaitu ada business angel. Di antaranya mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Mereka membuat keputusan tersendiri mengenai investasi. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Tujuan utama mereka adalah untuk menerima pengembalian investasi mereka. Jenis ventura capital, yaitu terdiri dari berdasarkan cara pemberian bantuan. Yang pertama ada single tier approach, yang kedua ada two tier approach. Berdasarkan cara penghimpunan, diantaranya ada leverage venture capital, equity venture capital. Berdasarkan kepemilikan, diantaranya ada private venture capital company, public venture capital company, bank affiliate venture company. Initial public offering, yaitu ada mengatasi kendala pinjaman, diversifikasi likuiditas dan portofolio, monitoring, pengakuan investor, dan perubahan modal. Elemen yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersil, yaitu sentimen ini bukan kutukan melawan bank. Hanya saja bank-bank itu berisiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. SBA Guaranteed Loan, yaitu ada pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil yaitu PUR. Hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. SBA granted sumber-sumber pinjaman lain, yaitu ada teman dan keluarga, kartu kredit, jaringan langganan peer-to-peer, organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Yang keempat yaitu
Identifikasi sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa, diantaranya sewa merupakan perjanjian tertulis di mana memiliki properti mengizinkan seseorang, individu, atau bisnis untuk menggunakan properti selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Pada akhirnya, sewa peralatan usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau pembaharua sewa guna usaha. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembayaran hutang. SBIR dan STTR, yaitu program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengajarkan proyek di area tertentu. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mengenai proposal tertentu. Program STTR mensyaratkan partisipasi penelitian yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Unit yang ke-11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah-langkah identifikasi peluang pemasaran. 1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran, yaitu informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dan biaya lebih murah daripada negara lainnya? Kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, profitabilitas, angka penjualan. Jenis pemasaran yaitu pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, pemasaran layanan, pemasaran jarak jauh. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Potensi pasar baru yaitu ada e-commerce. Kontribusi pada bisnis yaitu berpengaruh pada volume penjualan. 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif yaitu ada functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggung resiko, standarisasi pengumpulan informasi pasar. Yang kedua, investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran, yaitu ada penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembang bisnis setiap mulai usaha. 2.2 Hasil evaluasi peluang, yaitu ada desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, keamanan produk, tidak menimbulkan kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 2.3 yaitu
2.4 yaitu ada pemotongan harga, kupon, penjualan 2 untuk 1. 2.5 ranking peluang pemasaran, yaitu ada seasonal topics. 3.1 perubahan yang diberlakukan yaitu perencanaan proyek pemasaran. 3.2 perubahan organisasi, yaitu struktur fungsional organisasi. 3.3 yaitu ada staf tambahan, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi, biaya promosi, dan pelatihan staf. 3.4 komunikasi kelayakan, yaitu ada jajaran direktur, staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan pengawas.